Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan taqabbalan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah, walhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, tema kita ini seputar muamalah. Dan salah satu tema muamalah yang saya ambil adalah muamalah yang harian, yaitu terkait dengan utang. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, "Man faragha ar-ruhu minal jasad wa huwa bari'un min thalathin dakhala al-jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruh yang berpisah dengan jasad, artinya apabila seseorang itu mati, sedangkan dia terbebas dari 3 hal, maka orang tersebut pasti akan masuk surga. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kibri, yang kedua minal ghululi, dan yang ketiga minad daini. Terbebas dari rasa sombong atau sifat sombong, terbebas dari ghulul, ngambil harta orang lain tanpa izin, dan yang ketiga terbebas dari utang. Nah, inilah kenapa utang itu penting untuk dibahas, karena kalau ada orang mati sedangkan dia tidak terbebas dari hutang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak masuk surga. Dan dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'allaqah, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Seorang mukmin itu nanti akan mu'allaqah, terikat, atau para ulama menerjemahkan mu'allaqah mahbusah, tertawan, hatta yuqda anhu, dikarenakan hutangnya sampai nanti ada yang melunasi hutangnya. Ya, kalau kita lihat nanti syarahan atau penjelasan para ulama, yang dimaksud dengan hatta yuqda anhu yaitu seorang mukmin nanti ketika dia mati, dia itu tidak akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Baik ketika dia di alam barzakh tidak mendapatkan nikmat kubur, atau ketika dia nanti di alam akhirat dia tidak akan mendapatkan surga, dia terikat, tertawan sampai nanti utang tersebut dibayarkan, begitu. Itulah sebabnya hadirin yang dimuliakan Allah, bab utang ini penting. Nah, karena kita tadi mengawali bahwa Rasulullah SAW mengatakan kalau ada ruh yang berpisah dengan jasad, atau kalau ada orang mati dia terbebas dari 3 hal, maka dia masuk surga. Nah, menariknya hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang utang, ternyata Rasulullah SAW mengkaitkan utang itu dengan sombong dan ghulul. Dan ternyata kalau kita bahas lebih lanjut, 3 hal ini penyakit hati. Al-kibru, rasa sombong, itu penyakit hati. Bahkan bisa kita katakan rasa sombonglah yang menjadi sebab seseorang pertama kali masuk neraka, atau orang yang pertama kali masuk neraka itu kan disebabkan rasa sombong, yaitu iblis. Iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, iblis merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa kalau dia itu nggak pantas untuk sujud kepada Adam, sekalipun yang memerintahkan sujud itu adalah Allah. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala sebelumnya sudah uji iblis ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kepada iblis, ambihu
bi asma'ihi. Coba kamu sebutkan nama-nama benda itu. Ternyata iblis tidak memiliki pengetahuan tentang nama-nama benda yang ada di bumi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam untuk mengajarkan kepada iblis dan kepada para malaikat yang hadir ketika itu untuk mengajarkan kepada iblis dan Adam nama-nama benda itu. Ambihum bi asma'ihim. Ya Adam, ajarkan kepada mereka nama-nama benda itu. Nama-nama benda yang ada di muka bumi. Akhirnya Adam ajarkan, maka kan Adam menjadi guru. Ketika Adam menjadi guru, harusnya kan Adam itu lebih mulia. Tapi itu ditentang oleh iblis. Enggak. Bahkan iblis punya narasi yang narasi itu patut untuk kita perhatikan ya. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik daripada dia. Nah, ini penyakit nih. Al-kibru itu tuh. Saya lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah. Nah, penyakit hati yang kedua juga gulul. Gulul itu hadirin yang dimuliakan Allah, mengambil harta orang lain tanpa izin. Itu gulul. Konteksnya dulu pernah di zaman Nabi SAW ada peperangan. Setelah peperangan, harta rampasan perang itu dikumpulkan. Ghanimah. Nah, salah seorang dari pasukan Rasulullah SAW itu mengambil seutas tali tanpa izin dari Rasulullah SAW dan sebelum harta itu dibagi-bagikan. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa itu adalah ghulul. Jadi mengambil sesuatu tanpa izin dari pemiliknya. Kalau konteks kita hari ini hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin contoh gulul itu adalah ketika datang ke masjid, lalu kemudian melihat kayaknya sendal ini sendal saya begitu. Karena di rumah kayaknya ada sendal seperti ini, lalu kemudian sendalnya dibawa pulang. Sampai di rumah ternyata sendal yang dia maksud ada. Tapi sendal yang udah dia bawa ini dia nggak kembalikan lagi. Kan sering begitu ya. Datang ke suatu tempat, sebutlah masjid. Nah, melihat ada payung yang mirip dengan payung di rumahnya, payungnya dibawa. Sampai di rumah ternyata payung yang dia maksud ada di rumah. Tapi payung yang sudah dia bawa nggak dikembaliin tuh. Nah, ini gulul. Gitu. Atau konteks yang lebih, apalagi ya, yang lebih besar itu di kondisi kita hari ini adalah korupsi. Korupsi itu bagian dari gulul. Jadi ngambil sesuatu yang bukan miliknya. Dan ini penyakit hati sekali. Ya. Jadi kalau ada orang gemar ngambil sesuatu tanpa izin pemiliknya, ini penyakit hati, ini yang disebut dengan gulul. Ya, tadi misalnya hanya faktor kemiripan dengan sendalnya dibawa pulang. Hanya karena faktor kemiripan dengan payungnya dibawa pulang. Ini kita sebut gulul. Dan yang terakhir adalah ad-dain. Ini juga penyakit hati, utang. Utang itu sebenarnya para ulama ijma sepakat boleh, tapi jadi problem kalau ada orang suka ngutang. Gitu, dikit-dikit ngutang. Makanya Rasulullah SAW kata Ibunda Aisyah, Rasulullah itu ketika berdoa, salah satu doa yang sering dipanjatkan Rasulullah khususnya ketika sholat adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari utang dan sifat suka ngutang. Gitu. Maka saya katakan tadi, 3 hal ini adalah penyakit hati. Tadi ya, sombong udah jelas, gulul. Ya, suka ngambil harta yang bukan miliknya. Dan yang ketiga adalah utang. Ya, dikit-dikit ngutang. Padahal tanpa ngutang juga bisa. Tapi memang karakternya suka ngutang. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, utang itu boleh. Tapi kalau ada orang yang dikit-dikit ngutang, atau jadi kegemaran, jadi hobi ngutang, itu kita katakan makruh. Dan kalau punya utangnya nggak dibayar, atau memperlambat pembayaran hutang, maka ini haram. Lebih haram lagi kalau ngutang
atau utang itu sengaja ketika ngutang niatnya nggak bayar. Kalau ini lebih haram lagi, dosa besar. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan begini: Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu. Orang yang berhutang dan berniat untuk membayar hutangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia untuk bisa membayar hutangnya. Wa man akhadha amwalan nas yuridu atlafaha atlafallah. Namun sebaliknya, orang yang berhutang dan dia berniat untuk tidak bayar hutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkrutkan dia. Ya. Jadi sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ngutang nggak bayar haram, tapi kalau ngutang dengan niat nggak bayar, ini bukan lagi haram, dosa besar. Nah, tapi begitupun hadirin yang dimuliakan Allah, agama kita ini kan agama ukhuwah, benar ya? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berbuat baik kepada seluruh kaum muslimin. Ya, ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut kita ini sama kumul muslimin. Kalian ini orang-orang muslim, orang-orang beriman. Maka kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara, kata Allah. Maka dalam ayat selanjutnya, dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain, atau jangan sebagian kalian menghina, merendahkan sebagian yang lain. Boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Dan Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat itu juga mengatakan wala tajassasu. Jangan kalian saling mengintip-intip kesalahan orang lain, jangan. Karena kalian ini bersaudara. Saking kan kalian bersaudaranya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kalau al mu'minu lil mu'minin kal bunyan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'dha. Yang mereka itu saling menguatkan. Ya. Dan dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kal jasadil wahid. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh. Bagaimana satu tubuh itu, kata Rasulullah, idza ishtaka 'adlun ishtaka syairul jasad. Kalau ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh itu pasti akan merasakan sakit. Kalau ada anggota tubuh infeksi, sebut misalnya cantengan, yang infeksi itu kan jempol kaki, yang sahar wal humma, yang tidak bisa tidur, yang merasa sakit, yang demam, yang ngilu, itu seluruh tubuh. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, penderitaan satu muslim di suatu tempat itu penderitaan kita sejatinya secara keseluruhan. Maka oleh karena itu, satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada jiran-jiran muslim kita. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kata Rasulullah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia wajib memuliakan tetangganya. Begitu ada tetangga muslim yang datang ke rumah, falyukrim dhaifahu. Dia muliakan, dia servis tuh tamu muslimnya yang datang ke rumahnya itu untuk memperkuat ukhuwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengatakan bagian dari hak muslim atas muslim yang lain, kalau ada muslim yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan punya masalah sehingga istansahu, dia minta diberikan nasihat, falyansih, maka berikan nasihat kepada mukmin yang dalam keadaan galau tersebut. Wa idza marida, kata Rasulullah, kalau dia sakit, fa'udhu, maka jenguk dia, lihat dia. Sampai hadirin yang dimuliakan Allah, ukhuwah itu mesti kita berikan, bukan hanya ketika muslim itu hidup. Ketika muslim itu mati pun kita diperintahkan untuk memberikan hakul ukhuwah, hak ukhuwah. Kita diperintahkan dan diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyolatinya, maksudnya bareng ya.
memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, bahkan menguburkannya. Rasulullah mengatakan man shalla ala janazah, yang salat jenazah terhadap suatu jenazah muslim, summat ba'ahu, kemudian dia ikuti mengantarkan jenazah itu ke kubur, falahu qiratan, maka orang ini mendapatkan 2 qirat. 1 qirat itu kata Rasulullah SAW pahalanya sebesar gunung Uhud emas. Jadi kalau kita memberikan hak ukhuwah itu dengan ikut menyolati jenazah muslim, kemudian ikut mengantarkan dia ke kubur, maka kita dapat dua gunung Uhud emas, atau emas sebesar 2 gunung Uhud. Itu motivasi dari Rasulullah SAW agar kita menjaga ukhuwah. Makanya dosa yang bisa menghilangkan ukhuwah itu luar biasa, seperti ghibah, namimah. Ghibah itu kan menceritakan kejelekan-kejelekan saudara muslim kita. Memang benar, karakter itu ada, tapi bukan berarti ketika karakter jelek itu ada, kita diperkenankan oleh Allah dan Rasulnya untuk menceritakan kejelekan itu kemana-mana. Ya. Atau sebagaimana kata Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sedang berjalan dengan para sahabat, kata Rasulullah, innahum la yu'adzibani. Di sini ada 2 kuburan. 2 kuburan ini sahibul kuburnya atau yang dikubur di sini sedang diazab, kata Rasulullah. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Yang sedang diazab ini tidak diazab dikarenakan dosa besar. Maksudnya, kata Imam Nawawi, manusia mengira dosa yang mereka lakukan ini bukan dosa besar. Yang pertama kata Rasulullah, fal ammal awwal fakana yamshi bin namimah. Yang pertama ini diazab dikarenakan dia gemar namimah. Namimah itu ngadu domba muslim yang satu dengan muslim yang lain. Contoh hadirin yang dimuliakan Allah. Taruhlah ada seorang muslim, dia punya kekurangan atau punya kesalahan. Siapa yang nggak pernah salah? Istilah para ulama itu zallat, ketergelinciran. Lalu kemudian kita sengaja banget menceritakan kekurangan dia, ketergelinciran dia, agar orang-orang benci sama dia. Ini namanya namimah, ngadu domba. Dan kata Rasulullah SAW, yang gemar namimah dikubur di alam barzah, diazab. Wa na'udzubillahnya, ini termasuk dosa yang disepelekan. Sebagaimana dosa kedua, yaitu kata Rasulullah SAW, fakana la yastabri'u minal baul. Orang kedua yang sedang diazab itu diazab dikarenakan kalau dia buang air, dia tidak pernah istinja atau tidak pernah cebok. Ya. Atau dalam sebuah riwayat, fakana la yastatir minal baul. Dia kalau buang air, dia tidak menutup diri dari pandangan orang. Jadi aslinya hadirin yang dimuliakan Allah, wallahi ini adab, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah bisa melaksanakan adab ini, yaitu kalau buang air jangan terlihat oleh orang lain. Bukan di sini maksudnya jangan terlihat kemaluannya, tapi tubuh kita jangan terlihat. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah SAW yakdi hajatahu, buang air, Rasulullah itu menjauh dari pandangan orang, pergi kemana. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah itu minta diambilkan 2 hal. Yang pertama anaza, tombak kecil. Yang kedua adalah ghirbah, kantung air. Jadi Rasulullah ambil tombak kecil itu, sebagaimana disebutkan para ulama ketika mensyarah hadis ini, tombak kecilnya itu ditancapkan dan diletakkan sesuatu agar menghalangi orang untuk bisa melihat Rasulullah secara langsung. Sedangkan kantung airnya dipakai buat istinja, buat cebok begitu. Ini adab yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Nah, kalau kita lihat ini hadirin yang dimuliakan Allah, baik dosa pertama maupun dosa kedua adalah sesuatu yang sering disepelekan orang, iya kan? Sekarang tuh dengan dunia media sosial, orang paling seneng namimah, memprovokasi orang lain untuk menjatuhkan orang lain. Bahkan kadang-kadang ditunggu-tunggu tuh kesalahan seseorang. Pas nih kesalahan seseorang, lalu kemudian diviralkan.
Fungsinya apa? Meyakinkan orang lain kalau dia ini adalah seseorang yang harus dijauhi dan dibenci. Naudzubillah, ini adab yang jelek, penyakit hati. Orang kalau punya penyakit hati nggak pantas masuk surga. Sebagaimana iblis punya penyakit hati nggak pantas masuk surga. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka dari sini bentuk ukhuwahnya agama ini salah satunya adalah kita itu harus punya salamat sudur, hati yang selamat dan punya keinginan membantu muslim yang lain. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, man nafasa an muslimin kurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menghilangkan kesulitan atau menghilangkan menghilangkan kesulitan seorang muslim dari kesulitan-kesulitan duniawinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan-kesulitan dia baik di dunia maupun di akhirat. Khususnya kesulitan dia pada hari kiamat, pada hari di mana dia mungkin nanti akan dihisap oleh Allah. Karena dulu di dunia dia punya kegemaran membantu muslim yang lain, akhirnya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan urusannya. Dan hadis ini, hadirin yang dimuliakan Allah, dijadikan ulama ahli fikih sebagai dasar untuk memberikan pinjaman kepada muslim yang lain ketika muslim tersebut membutuhkan. Artinya hadis ini sebagai dasar mustahab hukumnya atau baik hukumnya, atau kalau biasanya orang Indonesia bilangnya sunnah hukumnya membantu muslim yang lain dengan memberikan pinjaman. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, yang membantu muslim untuk menghilangkan kesulitan duniawinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesulitan-kesulitan ukhrawinya. Dan Rasulullah juga mengatakan, man yassara ala muqsirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Yang memberikan kemudahan kepada seorang muslim, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan termasuk di antara memudahkan seorang muslim adalah ketika seorang muslim mungkin dalam keadaan sulit, jangan biarkan saudara kita itu terjerat pinjaman online. Jangan biarkan saudara kita itu terjerat dalam pinjaman bank keliling. Jangan biarkan saudara kita itu terjerat dalam jeratan ribawi. Gitu. Walaupun ini dengan catatan ya, saya juga tidak ingin mengatakan sesaporadis tanpa mengukur dampak negatifnya atau resikonya gitu. Tapi secara umum agama kita mengajarkan kita untuk membantu muslim yang dalam keadaan sulit dan memerintahkan kita untuk mempermudah urusan mereka. Dan ingat Rasulullah mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba manakala hamba itu memiliki karakter gemar memberikan pertolongan kepada hamba yang lain. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan salah satu bentuk bantuan itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min muslimin yukridu musliman qardan marataini illa kana qasadaqatiha marrah. Seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim yang lain 2 kali, maka hal yang demikian itu seperti sedekah sekali. Ini bentuk motivasi langsung Rasulullah SAW bahwa ketika kita memberikan pinjaman kepada muslim yang lain, mungkin menurut kita pinjaman ini enteng, ringan. Sebutlah ada muslim yang lain dalam keadaan butuh duit 100 atau 200 ribu. Mungkin 100-200 ribu itu bagi kita bukan suatu yang berat, tapi bagi muslim yang lain itu lumayan berat dengan pendapatan dia di bawah rata-rata misalnya. Lah kalau nggak kita berikan dia pinjaman, boleh jadi nanti terjerat bank keliling atau bahkan boleh jadi terjerat pinjaman online. Kita berikan pinjaman tersebut misalnya 500 ribu. Maka yang demikian itu kalau kita lakukan, kata Rasulullah, hingga 2 kali, kasadaqatiha marrah, itu seperti atau setara kita sedekah sekali. Ya, Rasulullah langsung mengatakan demikian. Tapi begitupun hadirin yang dimuliakan Allah,
perlu digarisbawahi, masyarakat kita khususnya ini juga harus dididik. Jangan sampai punya karakter suka ngutang. Apalagi ketika ngutang dengan niat tidak mau bayar. Ingat tadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu sampai nggak bisa masuk surga, terkatung-katung, tertawan, terikat gara-gara utang yang dia miliki sampai utang itu ditunaikan. Ya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqta. Para ulama itu berdiskusi, atau nanti itu saya baca dalam kitab namanya At-Tanwir. Ketika memahami hadis ini, nafsul mu'min mu'allaqah, bahwa jiwa seorang muslim itu terikat, tertawan dikarenakan utangnya sampai utangnya itu ditunaikan. Pertanyaannya, kalau dia mati ternyata ahli warisnya, anak-anaknya tidak membayarkan utangnya, berarti kan selama itu pula dia akan mahbusah, selama itu juga dia akan tertawan, terikat, ya kan? Para ulama mengatakan mahbusa min mahbusa min ma'adallahu lahu. Dia tertawan dari apa? Dia tertawan dari apa yang Allah janjikan. Harusnya ketika dia dikubur misalnya dapat nikmat kubur, jadi nggak dapat nikmat kubur. Di penjara di dunia aja nggak enak Pak, apalagi di penjara di alam kubur, iya kan? Di penjara di dunia itu masih rame-rame kali ya. Satu blok, satu penjara, sekian ribu orang masih dijenguk keluarga. Kalau di alam kubur, di penjara, siapa yang mau jenguk kita? Benar nggak? Dan itu penjara bukan setahun 2 tahun. Kalau belum datang kiamat, udah kita di penjara terus. Dan nanti ketika kita di akhirat, kita masih menghadapi hisab. Kita masih nanti dikumpulkan catatan amal kita, kemudian kita diminta mempertanggungjawabkan itu, dan salah satunya utang. Ini kamu ada utang, akhirnya dipanggil pemilik utang. Iya, kalau pemilik utangnya ridho, misalnya saya utang, ya kan? Begitu dihisab di akhirat, dipanggil pemilik harta tersebut, alhamdulillah kalau pemilik hartanya itu ridho, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, bagaimana? Siapa yang akan membayarkan utangnya? Maka kata para ulama ketika berdiskusi dalam kitab-kitab itu, akhirnya kesimpulannya begini, nanti yang membayarkan utangnya itu Allah. Bagaimana bentuk dia? Bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala membayarkan utangnya? Hal ini sebagaimana kata para ulama, sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun khudiya min hasanatihi, laisa thamma dinarun wala dirham." Yang mati dan dia memiliki utang 1 dinar atau 1 dirham, maka khudiya min hasanatihi, nanti di akhirat akan dibayarkan dengan cara dikurangi kebaikannya. Karena kata Rasulullah, laisa thamma dinarun wala dirham, di akhirat sana tidak ada dinar, tidak ada dirham. Tapi kan prosesnya panjang Pak, setelah kita dipenjara dulu di alam barzakh, alam kubur. Ya kalau kemudian antara kita mati dengan kiamat masih ada 1000 tahun, ya 1000 tahun tuh di alam kubur, di penjara. Jangan coba-coba nih. Makanya berat nih kalau kita punya utang. Dulu Abu Qatadah tuh pernah cerita, sahabat Nabi namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah mengatakan begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fihim fadzakara lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah para sahabat, kemudian Rasulullah menceritakan anal jihad fisabilillah wal iman billahi afdalul a'mal, bahwa jihad di jalan Allah, memperjuangkan kalimat Allah dan beriman kepada Allah adalah amalan yang paling baik. Nah, ketika itu ada seorang laki-laki nyeletuk, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fisabilillah atukaffiru anni khataayaya?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau saya berperang di jalan Allah sampai mati syahid? Apakah nanti dosa-dosaku akan dihapuskan?
Kata Rasulullah, na'am. Kata Rasulullah, iya, in kutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtabisibun muqbilun ghairu mudbirin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar kalau kamu nanti berperang di jalan Allah, kamu ketika berperang di jalan Allah itu sabirun muhtasibun, sabar dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Kamu mukbilun, kamu berhadapan dengan musuh dan tidak mundur ke belakang, maka nanti semua dosamu akan dihapuskan. Selesai itu kemudian kata Abu Qatadah, tiba-tiba Rasulullah bertanya lagi, "Ara'ait?" Kata Rasulullah, "Kaifa qulta?" Apa tadi yang kamu omongin? Ini ya Rasulullah, kata laki-laki itu, "Ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffiru anni khataayaya?" Ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau saya berhutang, lalu apa pendapatmu kalau saya berperang di jalan Allah sampai mati? Apakah dosa-dosa saya akan dihapuskan nanti? Iya, kata Rasulullah, kalau kamu berperang di jalan Allah sampai mati syahid, kamu berperangnya itu sabar, kamu berperangnya karena mengharap ridha Allah, kamu maju ke depan tidak mundur ke belakang, kamu bakal mendapatkan apa yang dijanjikan, yaitu seluruh dosamu akan dihapuskan illa dain, kecuali utang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Jibril alaihi salam qala lidzalika. Karena baru saja Jibril ngomong ke saya. Jadi ketika Rasulullah sedang bersabda tadi, ketika Rasulullah sedang memberikan petuah di hadapan para sahabat bahwa amalan yang paling besar itu adalah berjihad di jalan Allah dan beriman kepada Allah, lalu kemudian ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya mati di medan tempur, apakah saya akan dihapuskan seluruh dosa saya?" Iya. Lah Jibril kemudian menegur Rasulullah, ngasih tahu Rasulullah, iya, dosanya semuanya dihapuskan kecuali utang. Makanya Rasulullah tadi bertanya, "Kaifa qulta?" Tadi kamu ngomong apa? Ini ya Rasulullah, kalau saya berperang di jalan Allah, apakah seluruh dosa saya nanti akan dihapuskan? Saya berperang di jalan Allah dan mati syahid. Maka kata Rasulullah, iya, kalau kamu berperang di jalan Allah, kamu mati syahid, kamu ketika mati syahidnya itu sabar, mengharapkan ridho Allah, maju ke depan, tidak mundur ke belakang, semua dosamu dihapuskan kecuali utang. Begitu. Jadi kan luar biasa nih Pak, bahaya kalau kita itu punya utang dan mati masih dalam keadaan punya utang. Dan yang kedua, ini juga sebagai pelajaran kalau ada keluarga kita, misalnya orang tua kita, kalau kita sebagai anak betul-betul sayang kepada orang tua kita itu meninggal, mesti kita cari informasi pernah ngutang di mana tuh orang tua kita. Karena yang wajib menunaikan atau membayarkan utang itu kan ahli waris, dalam hal ini anak. Kalau dia nggak punya anak, kerabatnya. Karena kalau nanti anaknya, misalnya kita anaknya, atau misalnya kita kerabat dari mayit, nggak bantu dia, ya tadi akhirnya dia mu'allaqatu bidainihi, dia akan tertawan disebabkan utangnya itu, sampai ahli warisnya atau anaknya membayarkan utangnya itu. Jadi kalau sekarang misalnya saja orang tua kita meninggal sudah 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, dan kita ternyata tahu dia punya utang tapi kita nggak mau bantu dia, maka selama 10 atau 20 tahun ini dia sedang terpenjara di kubur sana sampai kita tergerak hatinya membayarkan atau melunasi utangnya. Coba Bapak bayangkan kalau seandainya yang punya utang kita dan anak kita nggak mau tahu kondisi kita, maka selama 10-20 tahun itu kita dipenjara di alam kubur. Di penjara di dunia aja nggak enak Pak, apalagi di penjara di alam kubur. Wallahi kalau kita di penjara di dunia kita masih bisa dijenguk keluarga. Kalau di kubur siapa yang mau jenguk kita coba? Tuh, makanya hal ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Kalau ternyata misalnya keluarga dekat kita itu punya utang, ya, orang tua kita punya utang, bayarkan utangnya itu. Jangan sampai dia tertawan, terpenjara karena utangnya nggak kita bayar tadi. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, ada fenomenanya itu adalah kebiasaan. Sekarang nih saya sebut fenomena karena ini jadi kayak hobi kali ya, kayak jadi kebiasaan. Dan daerah kita ini masuk daerah
levelnya itu merah. Karena saya hampir setahun lah menjadi penyuluh di sekitaran kita ini. Nah, sampai saya nggak kuat Pak, sampai saya nggak kuat, saya memberhentikan diri atau menyatakan mengundurkan diri, sekalipun gaji penyuluh itu gede Pak, 7 juta. Gitu. 7 juta, gede itu. Kalah gaji dosen itu. Ya. 2 kali gaji dosen tuh, gaji pokok dosen. Problemnya begini, masyarakat kita itu punya kegemaran berhutang dengan bank keliling, tapi punya niat nggak mau bayar utang. Itu problem banget tuh. Akhirnya kalau bapak-bapak datang ke kelurahan, coba deh tanya lurah, tanya sekretaris desa. Kalau di belakang kita kan ada desa ya, tanya deh sekdes. Bagaimana problem itu di masyarakat dia? Oh, itu sekdes bisa curhat Pak. Gitu. Jadi ngutang ke bank keliling, tapi niatnya nggak mau bayar. Dan sekarang kan berubah, skemanya ngutang ke pinjaman online. Tapi niatnya nggak mau bayar. Nanti kalau udah besar baru jadi rame begitu. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah termasuk dosa besar. Dan dosa besar yang satu ini bisa kita katakan dosa besar yang disepelekan. Menarik ya ketika saya melakukan studi ya, penelitian secara tidak langsung dengan teman-teman. Daerah yang kiainya kuat, itu daerah itu masyarakatnya nggak mau ngutang. Kalau daerah Tangerang itu daerah sepatan. Sekalipun pinggir laut, yang menurut kita mungkin masyarakatnya lebih kasar, tapi ternyata masyarakat sepatan itu nggak mau utang ke bank keliling. Artinya tingkat kesadarannya untuk tidak ngutang itu lebih kuat dibandingkan masyarakat Tangerang Selatan, apalagi daerah Parung dan Gunung Sindur. Nah, setelah kita melakukan riset, salah satu variabel atau sebabnya itu adalah karena di sepatan kiai itu dan fungsinya itu kuat. Jadi kalau misalnya bank keliling datang ke suatu RT atau RW, itu biasanya langsung masyarakat konsul ke kiai. Kiai bilang enggak bisa masuk tuh bank keliling. Kalau di kita kan fungsi kiai dan fungsinya nggak kuat, sehingga bank keliling bisa mondar-mandir. Bahkan bank keliling lebih galak dibandingkan warga setempat, akamsi, anak kampung situ gitu. Anak kampung situ juga takut sama bank keliling. Buktinya begitu bank keliling datang pada kabur begitu kan, takut ditagih begitu. Nah, tadi kita katakan hadirin yang dimuliakan Allah bahwa Abu Hurairah menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, mendidik para sahabat ketika itu ya, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu anhu. Orang yang berhutang dan dia berniat membayar hutangnya, maka Allah akan bantu dia untuk bisa bayar hutangnya. Sebaliknya, man akhadha yuridu itrafaha atlafallah. Barang siapa yang berhutang dan ketika berhutang berniat tidak mau bayar hutang, maka Allah akan bangkrutkan hartanya. Maka Allah akan lenyapkan hartanya. Nah, ini kan penyakit sekali ya kalau kemudian ada orang minjam ke bank keliling tapi tidak berniat tidak bayar. Nah, ada kasus begini dan ini waktu itu saya di debat. Ustadz, bukankah bank keliling itu kan pinjaman ribawi? Oh iya, saya katakan iya. Berarti kan akadnya batal. Iya, batal akadnya, saya bilang nggak benar. Ya kalau akadnya batal ngapain dibayar? Dosa dong kalau kita bayar. Lah Anda, saya bilang dari tadi tahu sebenarnya ini pinjaman ribawi, kenapa minjam? Ternyata kayak sindikat Pak. Ternyata pemahaman ini kayak sindikat. Jadi memang dipahamkan ke masyarakat, misalnya terutama bukan ke bank keliling, ke leasing. Pak, Bapak ini kredit di mana? Oh, kredit di leasing A. Wah, ini Pak riba ini Pak. Terus gimana? Jangan dibayar Pak. Loh, kalau nggak dibayar didatangi debt collector, kita nanti yang melindungi Pak. Jadi ngajarkan ke masyarakat jangan bayar cicilan ribawi. Nanti kalau debt collectornya datang, nanti mereka yang akan pasang badan. Ini menurut saya penyakit juga yang begini.
Yang harusnya dilakukan bukan itu, penyadaran ke masyarakat agar jangan berhutang dengan skema-skema ribawiyah, iya kan? Bukan kemudian mengatakan kepada masyarakat udah nggak usah dibayar hutang tersebut, nanti kalau debt collectornya datang kami akan berhadapan. Makanya nanti ada istilah Pak, kalau di warung kopi itu mobil sebelah namanya. Ya mobil-mobil yang oleh kelompok-kelompok itu diambil dari debt collector, kemudian diputihkan oleh mereka lalu dijual lagi. Nanti berkomplotlah dengan komplotan-komplotan sehingga dapat surat baru gitu, STNK baru dan sejenisnya gitu. Nah yang kayak gini nih nggak boleh. Dulu Suhaib al-Khair mengatakan Rasulullah tuh pernah berkata gini kepada para sahabat gitu ya, dia kasih nasihat para sahabatnya, ayyuma rajulin yadinu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwafiyahu iyyahu laqiyallahu syariqan. Lelaki manapun kalau dia sudah bertekad dari awal tidak akan bayar utang, maka nanti akan bertemu dengan Allah sedangkan dia dalam keadaan sebagai seorang pencuri. Laqiyallahu syariqan. Jadi kalau ada orang memang dia dari awal tuh ketika berhutang bertekad nggak mau bayar hutang, nanti di akhirat dia itu akan ditemui atau akan bertemu dengan Allah sedangkan dia dicap sebagai seorang pencuri. Pencuri kalau di dunia hukumannya menurut syariat dia apa ya Pak? Kalau curiannya itu ya curian 10 juta, 20 juta, potong tangan Pak. Nah, kalau curiannya itu 1 miliar atau membuat kerusakan besar, bukan potong tangan Pak. Yunfauna minal ard. Koruptor-koruptor yang level korupsinya itu 20 miliar sehingga menciptakan kerusakan sistematis, itu bukan dipotong tangan tapi diangkat atau dibawa ke gedung yang paling tinggi, dilempar dari atas, disaksikan oleh orang banyak. Kan di Indonesia banyak koruptor yang kayak gitu ya, kemarin sekian triliun ya kan, itu udah nggak potong tangan lagi kalau udah sekian triliun, udah dilempar aja dari gedung tertinggi di Rasuna Said. Nah, dilihat oleh orang-orang banyak, masuk koran, masuk berita online. Kalau gitu Ustaz, 1% populasi Indonesia lenyap dong. Iya memang. Iya. Biar indeks Gini-nya atau ketimpangan hartawinya itu nggak terlalu banyak begitu kan. Di Indonesia 72% kekayaan dikuasai 1% masyarakatnya yang mungkin saja skemanya adalah skema-skema korupsi seperti itu. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya ada beberapa hal lagi yang mau kita bahas, tapi saya yakin ada beberapa hal yang mau ditanyakan. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa kalau kita berhutang, salah satu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berbuat baik dalam hutang. Bahasa Rasulullah itu inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus ketika membayar hutang. Konteksnya begini, Jabir bin Abdillah mengatakan, jadi Jabir bin Abdillah ini sahabat Nabi, Rasulullah ngutang ke dia. Jadi dia tuh yataqadahu, dia tuh mau nagih hutangnya, ceritanya ke Rasulullah. Jadi Jabir bin Abdillah datang menemui Rasulullah, kata dia, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bin masjid. Aku datang menemui Rasulullah sedangkan Rasulullah ketika itu di masjid. Jadi Rasulullah sedang di masjid, dikatakan Rasulullah sedang duha. Maka begitu sampai masjid, kata Rasulullah langsung ke Jabir bin Abdillah, sholli raka'ataini, kamu sholat dulu 2 rakaat. Selesai dia sholat 2 rakaat, dia datang ke Rasulullah, qadani wa zadani. Kata Jabir bin Abdillah, Rasulullah membayar hutangnya dan menambahkan dari bayarannya itu. Nah, yang begini perhatikan, tidak riba. Yang begini tidak riba, karena peminjam tidak pernah mensyaratkan apapun. Ini murni karena peminjam itu ingin berterima kasih. Beda kasusnya misalnya yang memberikan pinjaman ngomong begini, saya pinjamin tapi nanti kasih uang terima kasih ya. Ini riba. Karena kata Rasulullah, kullu qardin jara fihi naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di situ ada manfaat maka riba. Manfaat di situ bisa manfaat nominal atau manfaat non nominal. Misalnya begini, oke,
Saya utangi ya Pak Lutfi, saya utangi, tapi nanti rumah Pak Lutfi saya tempatin 1 tahun free ya, gitu. Jadi dia pingin dia ngontrak tapi nggak bayar. Ini kan manfaat, walaupun non nominal nggak boleh. Sekali lagi ya, saya ngasihkan utang ke Pak Lutfi, tapi saya bilang ke Pak Lutfi nanti saya utangi 1 miliar, tapi saya pakai rumah Pak Lutfi 1 tahun free ya. Ini nggak boleh, ini namanya riba. Atau lebih sederhana lagi gini, Pak Lutfi oke, saya utangi 100 juta, tapi motornya Pak Lutfi jual ke saya ya, itu juga nggak boleh. Kan jual Ustadz, iya, tapi dengan syarat seperti itu akan menimbulkan intervensi kepada Pak Lutfi, dan Pak Lutfi bisa saja dirugikan dalam hal ini, gitu. Jadi manfaat itu bisa jadi manfaat nominal atau manfaat non nominal. Nah gilanya nih ya, kalau kita berbicara sistem ekonomi dunia hari ini kan sistem ekonomi dunia hari ini kan sebenarnya antitesis dari sistem ekonomi Islam. Makanya kita harus merindukan kembali lagi tegaknya syariat Islam, Pak. Kalau enggak, nih sistem ekonomi dunia ini akan betul-betul sangat kapitalis dan menciptakan kemiskinan yang luar biasa. Sementara 1% dari masyarakatnya akan menguasai kekuatan yang besar sekali. Yang kita sebut kalau sekarang namanya globalis ya. Nah, kalau globalis ini terlalu kuat, nanti kita jadi budaknya. Dia bisa ciptakan penyakit baru, kita harus minta obat ke dia. Gawat kita nanti, ya kan? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Islam utang itu nggak boleh dibisniskan. Sementara dalam ekonomi kapitalisme modern, justru instrumen bisnis yang paling besar di sektor keuangan adalah debt, adalah utang, ya kan? Mana ada negara yang tidak ada banknya, dan tidak ada bank kecuali bank syariah yang pasti memperlakukan sistem riba. Bank syariah juga sebenarnya tidak sempurna juga, gitu. Tidak sempurna juga proses syariahisasi gitu ya. Gitu. Nah, bahkan riba hari ini itu lebih jahiliyah dibandingkan riba di zaman Nabi. Riba di zaman Nabi yang disebut dengan riba atau riba jahiliyah, itu kan ribanya jatuh kalau sudah lewat jatuh tempo. Pak Bowo berhutang ke saya 100 juta. Dalam klausul perjanjian 1 tahun dilunasi. Ternyata 1 tahun tidak dilunasi, maka tahun kedua argo ribanya baru aktif. Kalau sekarang kita ngutang ke bank, kapan argo ribanya aktif? Hari pertama langsung keluar dari bank aktif argo ribanya. Kalau begitu mana yang lebih jahiliyah? Riba di zaman Nabi yang sering dikecam Nabi atau riba hari ini? Oh, riba hari ini dong, ya kan? Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang harus digarisbawahi. Dulu Nabi pernah utang. Ini juga sebagai dasar bahwa utang itu boleh ya. Kenapa? Nabi aja pernah utang. Dulu Nabi pernah utang sinnun minal ibl. Jadi Nabi pernah utang ontanya sebutlah onta muda, ya. Maka ada seorang laki-laki ja'ahu yataqadahu, datang ke Nabi menagih kepada Nabi. Maka kata Nabi kepada para sahabat, "Uktuhu, kalian berikan utang saya itu ke dia." Karena dulu unta zakat itu kan dikumpulkan ke Nabi, ya kan? Nabi sebagai pimpinan, sebagai penyelenggara negara begitu. Makanya nanti Nabi punya bagian dari harta-harta seperti harta ghanimah kayak gitu. Nah kata Nabi, bayarkan ke dia. Fatalabu sinnahu. Maka orang-orang bertanya, ya onta dengan usia berapa? Onta muda begitu. Nah ternyata para sahabat lam yajidu ila sinnan fauqaha, tidak mendapatkan onta yang dimaksud adanya onta yang lebih tua. Pak, secara quality onta 1 tahun dengan onta 4 tahun mana yang lebih berkualitas dagingnya?
Yang 4 tahun dong, ya kan? Ya kan? Makin tambah usianya kan makin besar bobotnya, ya kan? Gitu. Maka kata Rasulullah, udah bayarkan aja, turun, bayarkan saja. Tapi ini kan ontanya lebih besar secara kualitas, lebih tua. Kata Rasulullah, bayar aja. Kata Rasulullah, inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Orang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang ketika bayar utangnya dengan cara yang paling baik. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan membayar lebih baik daripada apa yang dipinjam oleh Rasulullah, ada seorang laki-laki itu ngomong begini, afai afyatani aufallahu bik, ya Rasulullah, kamu itu afaitani, kamu itu telah menunaikan utangmu itu lebih baik daripada apa yang kau berhutang dariku. Aufallahu bik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang lebih banyak kepadamu ya Rasulullah. Saking kan orang itu berterima kasih karena Rasulullah ketika bayar utang itu dengan cara yang baik gitu loh. Gitu. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, maksud saya kalau kita udah diutangin orang, jangan persulit yang udah bantu kita. Ini kadang-kadang kita lebih galak lagi. Ini kan kenyataan, ada orang berhutang kepada, misalnya A berhutang ke B, si B nagih, si A lebih galak. Ente begitu aja, ya kan udah dibantu, jangan nggak tahu diri gitu. Kita ketika dia dibantu, sebisa mungkin ini sebelum jatuh tempo kita selesaiin. Nah, ketika mau proses bayar utangnya, bawa makan dulu, ya kan? Bawa makan dulu. Apa ini? Wah nanti jadi riba. Enggak, ini anak terima kasih aja. Ajak antum kemari makan, gitu. Ya, ini saja hadirin yang dimuliakan Allah. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita bahas yang mirip dengan utang. Yang mirip dengan utang tuh banyak. Ada rahan atau gadai. Ada ariyah, pinjaman non apa ya? Apa bahasanya? Non fiskal kali ya. Pinjaman non uang. Nah, gimana syariat kita menceritakan tentang pinjaman? Nah, masih banyak lagi hal-hal berkaitan dengan muamalah. Ini saja, nanti kalau ada yang mau didiskusikan kita diskusikan, kalau nggak ada kita tutup. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan atau apalah begitu. Ada? Oke. Okay. Oke, nah ini termasuk sesuatu yang dilupakan. Bahkan kemarin ketika saya ikut bukan lomba ya, ikut beasiswa, proposal disertasi saya itu berbicara zakat mal, bagaimana optimalisasi zakat mal. Karena zakat mal ini menurut saya termasuk yang dilalaikan, potensinya besar. Sederhana aja ya. Zakat mal ini kan diambil, salah satu pintunya itu adalah dari harta yang tidak bergerak kita. Harta tidak bergerak itu berarti tidak kita pakai. Contoh, kita punya tabungan itu 100 juta. 100 juta itu kan sudah sampai nisab. Nisab dari zakat mal itu kan 85 gram. 85 gram kalau asumsinya 1 gram adalah 1 juta, maka 85 juta wajib dizakati. Misalnya Pak Lutfi tadi ya, punya uang di bank 200 juta. Kemudian tahun depan atau tahun ini sekarang itu sudah ngendap 1 tahun, maka wajib dizakati. 200 juta karena sudah lebih nisab wajib dizakati kali 2,5. Berarti 5 juta ya. Nah, itu kalau Pak Lutfi tidak keluarkan zakat mal itu, Pak Lutfi makan harta haram. Karena harta zakat itu nggak boleh kita konsumsi, nggak boleh kita pakai. Kalau nekat kita pakai berarti kita sama aja makan harta haram, gitu. Makanya kalau ada harta tidak bergeraknya, berbahagialah bahwa kita bisa berzakat, gitu. Ya.
Lalu pertanyaannya tadi ya, zakat mal. Pak Lutfi punya uang yang nggak usah banyak-banyak, 100 juta. 100 juta berarti kan kalau sudah masuk eh, apa namanya haulnya, maka yang dikeluarkan adalah 100 kali 2,5, 2.500.000. Ternyata satu, ada kerabat Pak Lutfi berhutang, susah dan berhutang. Kategorinya bisa jadi miskin, bisa jadi fakir. Nah, ini menarik terminologi dalam syariat. Jadi fakir itu adalah kondisi di mana dia mungkin saja berpenghasilan, tetapi penghasilan fakir itu adalah kondisi di mana dia itu tidak berpenghasilan. Kalau miskin kan dia berpenghasilan tetapi tidak mencukupi. Nah, menariknya gini, ada problem di daerah kita ini yang mungkin kita mesti perhatikan. Jadi gini, ada orang tiba-tiba jadi fakir, Pak, maksud saya. Bisa jadi karena dia diputus kontrak kerja sehingga kondisinya fakir. Gawatnya itu gini, ketika dia kerja, gajinya gede, semua dicicil, Pak. Rumah dicicil, mobil dicicil, bahkan kulkas TV dicicil. Begitu kontrak kerja habis, nggak bisa bayar cicilan, tiba-tiba jadi fakir. Paham maksud saya? Ini nyata banget, yakin nggak nyatanya? Ini kalau setiap komplek kita cari datanya pasti dapat. Atau tadi ya Bapak misalnya, maaf nih ya, ini bukan saya sedang ngata-ngatain, ini cerita fakta. Tadi ketika kerja gagah, begitu pensiun ternyata tidak mempersiapkan pasca pensiun, sementara cicilannya masih banyak, langsung jatuh tuh Pak. Atau kondisi lain begini Pak, Jakarta kan sering kebakaran, ada di Pademangan rumahnya gede, 3 lantai, orang kaya, tapi begitu Pademangan kebakaran, buku tabungannya hilang, bajunya hilang, apa-apanya hilang, saat itu juga langsung jadi fakir. Atau kita kan daerahnya kan daerah lingkaran api ya, sering terjadi banyak bencana, orang kaya, misalnya orang kaya di Sukabumi, tahu-tahu longsor kampungnya, saat itu juga fakir. Kan sering kejadian gitu ya, bener gak? Atau ada banjir, fakir. Atau ada tsunami, orang kaya pada saat itu langsung fakir, drop dia, nggak bisa akses keuangannya. Oh dia uangnya banyak Ustaz di bank, ya, tapi pada saat itu nggak bisa ngurus ya, surat-surat legalitas administrasinya hilang, fakir. Nah orang-orang seperti ini berhak mendapatkan bantuan melalui zakat mal itu, gitu. Paham Pak? Nah, kalau dikaitkan dengan apa yang ditanyakan Pak Lutfi, itu tadi, misalnya ada orang berhutang kan masih umum kan? Ya boleh, apalagi kalau kasusnya tadi gitu, Ustadz ini orang kompleks, Ustadz. Ya kita lihat dulu orang kompleks sekalipun kalau punya problem seperti yang saya ceritakan, ya kan tadi gajinya 30 juta, cicilan semua dicicil, sampai cicilannya itu per bulan misalnya 25 juta gitu. Tiba-tiba putus tuh kontrak kerja. Wah, langsung tuh kayak layangan liung gitu. Layangan putus gitu kan. Gitu. Maka pada saat itu dia berhak mendapatkan zakat mal. Gitu. Tapi rumahnya lebih gede kata Pak Bowo. Iya, rumahnya lebih gede, mobilnya ada. Kita bantu dia, tapi kan dia bisa jual mobilnya, tapi kan nggak segera itu dia bisa jual mobilnya, sementara konsumsi dia nggak bisa di stop, makannya kan nggak bisa di stop, gitu, gitu. Paham Pak sampai di sini? Kira-kira ada yang mau nambahkan atau ada yang mau menyanggah? Ya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Yang saya tanyakan adalah kita itu kan hidup dari zaman masih kecil, muda, kemudian sampai sekarang saya udah. Kalau di masa-masa yang lalu saya punya hutang, kemudian saya nggak ingat Pak Ustaz. Yang pertama bagaimana cara solusi untuk menyelesaikan itu. Kemudian yang kedua pada saat
Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu faedah besar ya. Masa itu. Mengingat tadi disampaikan Pak Ustaz, sekecil apapun itu kan sangat berisiko buat saya. Saya udah cari setengah mati orangnya, kita tidak banyak sebelah satu. Tidak perlu. Saya coba cari temannya, saudaranya, tidak. Apa yang saya lakukan? Ya, pertama terkait kita kan punya utang dan kita juga kadang-kadang nggak ingat karena mungkin dahulu lingkungan kita tidak seperti lingkungan yang diciptakan Rasulullah. Nih, perlu saya pahamkan seperti ini karena mau nggak mau setelah ini nanti kita harus menciptakan lingkungan ini menjadi lingkungan Islami sebenar-benarnya. Salah satunya itu aspek muamalah yang mesti diperbaiki. Jadi lingkungan Islam itu bukan hanya sekedar masjidnya ramai, ibadahnya bagus, tapi muamalahnya juga harus bagus. Dan salah satunya itu tadi, kita sejak saat ini setelah kita mendengarkan penjelasan ini, jangan disepelekan di masalah utang, bahaya. Karena ada orang jadi nggak bisa masuk surga gara-gara utang. Nah problemnya kita juga nggak tahu dari proses hidup kita yang panjang berapa nominal utang yang pernah kita lakoni gitu. Maka pertama hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama itu seperti Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan itu membawa kasus seperti ini, seperti hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sebuah hadis itu ada orang ketika dihisab ternyata dia banyak meninggalkan sholat. Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Nah begitu dihisab ternyata banyak sholat wajibnya itu yang dia lupakan, atau banyak sholat wajibnya itu tidak dilaksanakan. Maka dalam hadis itu Rasulullah SAW menceritakan Allah berfirman kepada para malaikat. Kata Allah, coba kamu perhatikan lagi atau kamu periksa lagi, hal min tatawu'in, apakah ada sholat sunnah yang pernah dikerjakan hambaku tersebut. Karena sholat sunnah yang dikerjakan itu akan mengurangi beban sholat wajib yang ditinggalkan. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan begitu juga dalam zakat. Jadi zakat, mungkin kita termasuk juga orang yang lalai ini masalah zakat. Sampai kita nggak tahu berapa zakat mal yang harus kita keluarkan dan nggak kita keluarkan. Atau zakat-zakat yang lain. Maka solusinya adalah kita keluarkan zakat tatawu namanya. Zakat sunnah atau zakat non wajib. Kita perbanyak zakat non wajib, sodakoh ya. Mudah-mudahan sodakoh itu bisa menutupi kekurangan zakat wajib kita. Gitu ya. Begitu juga dalam hal ini, kita nggak tahu nih nominal utang yang pernah kita kita laksanakan gitu ya. Memang kalau utang ini kan kaitannya harusnya langsung ke fulan. Nah, maka ini punya kaitan nanti dengan jawaban kedua. Kita harus cari si fulan untuk bisa kita tunaikan. Tapi kita cari si fulan nggak ada. Kalau gitu ke ahli warisnya. Nggak ketemu juga misalnya ke ahli warisnya. Udah mentok. Kita sodakoh atas nama si fulan. Tuh ya Allah, saya punya utang dulu tahun 97 1 juta. Saya udah cari orang yang nggak ada, keluarga yang nggak ada, ahli warisnya nggak ada, kerabatnya nggak ada. Ya udah, saya sodakoh atas nama dia. Sebenarnya begitu, itu solusinya. Nah, begitu juga tadi ya, kita punya utang banyak dan kita nggak tahu berapa aja nih utangnya nih. Oh ya Allah, saya sodakoh atas nama orang-orang yang pernah utangi saya. Mudah-mudahan nanti di akhirat saya tidak lagi dipermasalahkan. Ini sekedar solusi sementara saja, dalam artian ya mungkin nanti ketika di akhirat kita akan mendapati dihisab, tapi nanti kita kan bisa berargumentasi, ya Allah, saya sungguh-sungguh tidak tahu berapa nominal utang saya, sehingga solusi yang saya ambil adalah saya sedekah atas nama orang-orang yang pernah mengutangi saya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Tapi tadi ya, tetap mesti dicari si fulan tersebut, keluarganya, ahli warisnya.
Kalau mentok nggak bisa ketemu, ya sudah, kita sedekah atas nama dia. Oke, cukup? Ya, silakan. Hmm. Hmm. Kalau ada orang yang kita apakah kita wajib membalikan? Pak Lutfi bayar zakat ke tiba-tiba drop misalnya. Terus kemudian tahun depan dapat proyek atau dapat kerjaan yang bagus, wajib nggak? Enggak. Wajib. Kedua dengan bapak tadi, dia nggak dia lupa atau dia tidak utangnya dia nggak tahu. Sudah hari ini saya sedekah atas nama orang yang pernah ngutangi saya. Ya, itu solusi saja, tapi nanti tetap ada proses di mana di akhirat kita kan harus mempertanggungjawabkan itu. Ketemu, bayar lagi, tetap itu sedekah nanti atas nama kita. Itu kita udah cari-cari nggak dapat, qadarullah 3 tahun kemudian di sebuah acara di hotel, lah ini dia pakai ente ana cari-cari susah amat, ana udah sedekah atas nama ente. Udah deh, tunain lagi deh. Nah, coba. Nilainya terkoreksi. Ya, kalau saya wallahu a'lam tetap berpegang kepada nominal sebagai yang wajib. Tapi kalau kita mau ihsan, maka lebihkan. Tapi kan itu jadi mempersulit juga ya, kita harus konversi tahun 97 berapa nominal emas, kemudian kita konversikan dengan nominal emas hari ini. Karena gini Pak, mungkin untuk menyamakan frekuensi dengan bapak-bapak yang lain, uang kita ini kan terkoreksi bahasanya, mengalami penurunan nilai. Bahasanya apa ya? Devaluasi kali ya istilahnya. Jadi uang 1 juta tahun 97 sama 1 juta hari ini kan beda. Ya, karena nilai uang kita ini terkoreksi terus. Gitu. Saya ingat dulu jajan saya lempul, Pak. Lempul sekarang menjadi apa lempul? 50 perak gitu ya. Dulu lempul itu saya beli 2 item dulu. Sekarang lempul, boro-boro lempul 500 juga. Mau beli apa dengan 500? Padahal zaman saya SMA, saya sarapan makan siang itu 500. Gitu. Nah, saya tahun 97 tadi misalnya utang 1 juta. Kalau sekarang dibayar 1 juta itu nggak adil. Nggak adil sebenarnya. Maka langkah yang paling baik itu adalah mengkonversinya. Alhamdulillah sekarang kan ada internet ya. Ada internet, ada chat GPT, kita bisa bisa tanya atau cari informasi di internet. Harga emas tahun 97. Misalnya harga emas tahun 97 per gram 300.000. Harga emas hari ini misalnya 1 juta. Kalau dulu utangnya itu 1 juta dan itu senilai 3 gram, maka sekarang dibayarkan dengan senilai 3 gram. Kalau dulu 1 juta 3 gram, kalau sekarang 3 gram 3 juta gitu. Kalau dikonversi ke situ itu lebih ihsan, lebih baik begitu. Itu lebih adil tentunya. Kalau orang tahu syariat mestinya dia terima. Tetapi kalau kita berbicara tentang legal formil, pasti yang diminta jumlah nominal. Dalam legal formil pasti yang diminta jumlah nominal. Wallahu a'lam bishawab. Ada. Kalau misalkan 1 juta jadi 3 juta, kemudian orangnya nggak mau Pak. Riba. Ya alhamdulillah kalau gitu.
1 juta aja udah aman kita. Alhamdulillah kalau begitu, nggak repot kita jadinya. Kita 2 jutanya bisa kita sedekahin. Oke. Ah. Hmm. Nggak boleh, harus kembalikan. Kalau nggak, telepon dia sekarang minta dihalalkan. Iya, bisa. Ya gitu-gitu tuh. Jadi nanti sekedar tambahan saja. Dulu Rasulullah tuh pernah minjam kepada Ya'la, sahabat namanya Ya'la. Ya'la cerita ke anaknya Sofyan. Hadis ini diriwayatkan dari Sofyan bin Ya'la. Rasulullah itu ngomong ke Ya'la, "Idza atatka rusuli fa'tihi salasina dir'an wa salasina ba'iran." Nanti kalau kurir atau utusanku datang, maka berikan pinjaman kepada kurirku itu 30 baju perang dan 30 onta. Kemudian ya Allah konfirmasi, ya Rasulullah, a'ariyatun madmunatun au ariyatun muaddatun. Ya Rasulullah, ini pinjaman madmunah atau pinjaman muaddah. Pinjaman madmunah itu adalah pinjaman dengan kontrak atau dengan perjanjian, kalau rusak dikit ganti. Sekali lagi, rusak dikit ganti. Atau apa tuh, kalau mobil lecet dikit benerin. Itu kalau pinjamannya didahului oleh kontrak atau perjanjian, namanya ariyah madmunah. Kalau ariyah muaddah begini, pokoknya nanti pulang seperti sedia kala. Pas dipulangi sedia kala ada lecet dikit. Kalau muaddah nggak apa-apa. Makanya nanti saran saya, ketika ada orang minjam, yang dia pinjam dari kita sesuatu yang bernilai. Bernilai itu seperti mobil atau apa namanya, perhiasan ya. Itu buat perjanjian, Pak. Biar nanti tidak ada sengketa di belakangnya. Kayak tadi Ya'la nanya, ya Rasulullah, ini pinjamannya madmunah atau muaddah? Kata Rasulullah muaddah. Ya kalau baju perang dipakai perang, kemudian kalau lecet harus diperbaiki, repot Pak. Namanya perang bukan hanya lecet, bekas tusukan juga ada nanti, ya kan begitu. Yang penting balik dalam keadaan baik, begitu. Nah, itu pinjaman. Nah tadi kalau pertanyaan Pak Bo bagaimana? Ya balikan tuh kaos. Oh nggak ada orangnya Ustaz, atau kaosnya nggak ada, atau kalau bisa ketemu orangnya telepon. Saya pernah Pak, jadi ceritanya senior saya tamat dari Ma'had Ali. Kampus saya dulu namanya Ma'had Ali, Ma'had Ali As-Sunnah. Di kamar itu ada sarungnya. Sarungnya sebetulnya dibilang cakep juga enggak, tapi di zaman itu sarung Samarinda itu bagi kita itu udah paling cakep. Zaman-zaman kuliah kan. Bawahnya itu udah retas sebenarnya. Itu sarung saya simpen dari dulu sampai sekarang Pak. Hampir dari 2006 dari 2005 sampai sekarang, berapa tahun tuh? Nah, pasca Covid, saya baru bisa hubungi dia. Langsung saya telepon. Waalaikumsalam, Ustaz, dia bilang. Dulu sarung antum ketinggalan di asrama. Terus Anda bawa pulang, sampai sekarang ada nih. Apa Anda balikin aja nih, Anda kirim nih gitu. Memang sarungnya nggak cakep juga, orang ada bekas bolongnya juga gitu. Tapi karena itu sarung dia, saya nggak berani ngilangin Pak. Make aja saya. Waktu itu takut saya, kenapa? Ntar kalau saya pakai berkurang pula nilainya, dalam artian makin jelek kan. Saya simpen tuh, jadi beban saya bertahun-tahun tuh Pak. Begitu saya telepon dia bilang nggak usah lah, udah buat antum aja itu. Alhamdulillah, baru saya pakai itu. Kalau dulu takut saya pakainya, kenapa? Nanti kalau barangnya saya balikin tidak seperti kondisi awal, gawat saya. Gitu. Ya gawat, bisa aja sih. Sekarang saya kalau diminta beli kan saya beliin, atau saya kasih uang aja deh mentahan. Begitu. Gitu. Wah rame juga ternyata. Janji itu bagian seperti utang.
Jadi kalau kata Allah, aufu bil uqud, tunaikan akad-akad kalian. Dalam ayat yang lain, aufu bil ahdi, tunaikan janji kalian. Maka kalau kita udah janji, janji ini Pak macam-macam bentuknya Pak. Janji misalnya kepada negara, janjinya bentuknya namanya baiat. Kita telah menjual kesetiaan kita kepada negara, wajib dipenuhi. Misalnya kalau kita nanti negaranya negara Islam misalnya, karena dalam negara Islam nanti nggak cukup Indonesia Raya, nanti ada sumpah secara massal gitu. Kayak di Saudi kan gitu diberlakukan sumpah secara massal baiat. Gitu. Ada juga janji kepada seseorang, misalnya. Kalau tadi kan kepada negara, ke seseorang. Dulu di zaman dulu ada juga baiat kepada syekh. Misalnya gini, kita mau belajar ke Syekh Fulan. Syekh Fulan itu menerapkan, kamu harus janji kalau mau belajar sama saya sampai selesai. Selesai, makanya jangan heran ya, dulu orang belajar 20 tahun dengan syekhnya. Ngintil terus. Gitu. Padahal ketika dia belajar sama syekhnya, dia udah jadi syekh juga di tempat lain. Karena ada janji yang diberlakukan. Nah, sebut kita janji nih ke seseorang. Wajib. Wajib. Bahkan nanti kalau janji, ada janji yang sifatnya masih ada kafarat. Kalau kita langgar. Misalnya gini, kita janji, kita Ustadz, saya akan setia nemenin antum. Pokoknya kalau ada orang mau nyakiti antum, saya nanti yang paling terdepan. Tahu-tahu tahun depan kita dipindahin ke Saudi misalnya dinas. Nah, janji-janji yang pernah disampaikan begini namanya kafaratul aiman, mesti ditunaikan. Kalau nggak bisa ditunaikan ada kafaratnya. Gitu. Jadi ala kulli hal janji itu wajib dibayar, wajib ditunaikan. Kalau nggak ditunaikan, jalan solusinya dengan bayar kafarat. Namanya kafaratul aiman. Janji. Damai ini bahasa Indonesia. Ini mau masuk kategori apa nih damai? Janji damai maksudnya sengketa. Boleh aja kalau kedua hal ridho nggak ada masalah. Iya, pembatalan akad pertama dengan akad kedua. Gitu. Oke, kita cukupkan Pak ya. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa kemarin takhrid hadis. Udah paham belum? Ya, matiin.